Pada abad ke-13, dunia bergetar. Di bawah tapak kaki kuda, para penakluk terkuat yang pernah ada. Mereka adalah bangsa Mongol yang dipimpin oleh dinasti yang didirikan oleh cucu Genghis Khan, yaitu Kubilai Khan. Kekaisaran mereka membentang dari Asia Timur hingga Eropa. Dan di mata mereka, tidak ada satupun wilayah yang tidak bisa mereka taklukkan. Namun, di seberang laut yang ganas, di sebuah pulau yang dipeluk kabut, ada sebuah bangsa yang hidup dalam tradisi kuno mereka. Mereka adalah orang-orang Jepang, dan mereka tak pernah melihat ancaman sebesar ini. Pada tahun 1268, Kublai Khan mengirim utusan ke Jepang dengan pesan singkat yang penuh ancaman. Tunduklah, atau kami akan datang. Pemerintah Jepang yang dipimpin oleh Kesogunan Kamakura menolak mentah-mentah. Mereka tahu artinya perang. Bertahun-tahun berlalu dalam ketegangan yang mencekam, baik di istana shogun maupun di desa-desa nelayan yang sunyi. Semua orang tahu badai akan datang. Musim dingin tahun 1274, badai pertama datang. Lebih dari 900 kapal perang yang mengangkut sekitar 40.000 pasukan Mongol, Korea, dan Tiongkok berlayar melintasi Selat Tsushima. Mereka seperti kawanan serangga yang memenuhi cakrawala. Jepang hanya memiliki sekitar 10.000 samurai yang siap menghadapi kekuatan raksasa ini. Mereka bertempur dengan tradisi dan kehormatan, meneriakkan tantangan sebelum menyerang, sebuah ritual yang diwariskan dari nenek moyang mereka. Namun, musuh mereka tidak peduli dengan tradisi. Mongol bertempur sebagai sebuah unit menggunakan panah beracun dan peledak yang menakutkan serta membingungkan para samurai. Pada tanggal 19 November tahun 1274, pertempuran pecah di Teluk Hakata. Pasukan Mongol mendarat, mengacaukan barisan samurai yang terpencar. Namun, saat senja tiba, sebuah keajaiban terjadi. Kubilai Khan memerintahkan pasukannya untuk mundur ke kapal mereka. Mereka tidak tahu ada badai yang akan datang. Malam itu, angin mulai menderu, ombak setinggi gunung menghantam armada Mongol, memecahkan lambung kapal, dan menenggelamkan ribuan prajurit. Lebih dari sepertiga armada musnah. Badai itu, yang oleh orang Jepang disebut kamikaze atau angin dewa, telah menyelamatkan mereka. Bagi Jepang, kamikaze adalah tanda dari surga, tapi mereka tahu ini bukanlah akhir. Selama 7 tahun berikutnya, Jepang membangun pertahanan. Mereka mendirikan tembok batu setinggi 2 meter di sepanjang Teluk Hakata dan mempersiapkan puluhan ribu prajurit untuk menghadapi serangan yang tak terhindarkan. Pada tahun 1281, Kubilai Khan kembali. Kali ini, ia mengirim 2 armada raksasa yang menyatukan kekuatan. Total, ada sekitar 140.000 pasukan dalam 4.400 kapal. Ini adalah invasi maritim terbesar dalam sejarah manusia saat itu. Pada bulan Juni, armada pertama mendarat di Pulau Tsushima dan Iki, lalu menuju Teluk Hakata. Pertempuran sengit pun pecah. Para samurai yang kini terorganisir bertempur tanpa kenal lelah. Mereka tahu musuh mereka lebih unggul dalam jumlah, tetapi semangat mereka tak tergoyahkan. Namun, takdir sekali lagi berpihak pada Jepang. Pada bulan Agustus, ketika pasukan Mongol bersiap untuk serangan terakhir, langit kembali gelap. Angin topan dahsyat yang dikenal oleh orang Jepang sebagai topan topi angin menyerang armada Mongol. Selama 2 hari, badai memporak-porandakan kapal-kapal musuh. Lebih dari 100.000 prajurit tewas dan sebagian besar armada hancur lebur. Invasi Mongol telah berakhir. Jepang berhasil bertahan bukan hanya karena kekuatan samurai mereka,
tetapi juga karena kekuatan alam yang tak terduga. Kubilai Khan tak pernah lagi mencoba menaklukkan Jepang. Kisah tentang dua kamikaze ini menjadi legenda, membentuk identitas nasional Jepang. Mereka percaya para dewa telah melindungi negeri mereka. Kisah ini mengajarkan bahwa bahkan kekuatan terbesar di dunia pun bisa takluk di hadapan tekad yang kuat dan badai yang tak terduga.